Alhamdulillah. Sehat, Pak Am? Alhamdulillah. Punten jadi rada lambat dikit dah isi. Kesal ya. Ini lagi ngebahas ini Pak, ada yang ininya layarnya gambar ucing itu bisa ngalengitkeun kumaha carana cenah. Jadi rame. Apa ini Anang? Oh Anang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kumaha juragan Daramang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara rebek deh. Bisa langsung aja mungkin sambil nunggu yang lain masuk ya, nggak apa-apa ya? Mangga. Ya, sambil jalan aja ya. Langsung aja Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini suara saya atau suara dari Pak Am kayaknya. Nah, sekarang udah. ya. Hari ini kita akan bahas tentang cara menyikapi perbedaan pendapat, ya. Itu tema yang akan kita bahas hari ini. Gimana kita cara menyikapi perbedaan? Ya, pertama kita harus bicara. Nah, ini cara menyikapi perbedaan, teman-teman sekalian. Manusia itu tercipta sudah berbeda, gitu. Jadi jangan ada Anda berharap bahwa kita itu akan selalu sama. Gitu. Manusia itu sunnatullahnya, hukum alamnya, law of nature-nya itu memang sudah berbeda. Saya ingin menunjukkan pada teman-teman 4 dimensi perbedaan sebelum kita bicara tentang menyikapi perbedaan. Ya. Menyikapi perbedaan. Kita berbasis pada sebuah kerangka pikir bahwa manusia itu memang tercipta berbeda. Gitu. Dari situ pola pikir kita. Supaya enak ketika kita berbeda. Pertama, Quran menyebut manusia itu dengan istilah bashar. Ya. Nah, di sini dengan istilah bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum. Yuha ilayya. Katakan, jadi dulu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang ahli kitab masih terpengaruh oleh agama, oleh ajaran-ajaran sebelumnya. Bahwa yang namanya nabi itu enggak mungkin totally manusia. Nabi itu setengah Tuhan dan setengah manusia. Ini ada di kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasoro, juga termasuk di kalangan paganis. Paganis itu orang yang menyembah berhala. Maka Allah memerintahkan agar Nabi mengklarifikasi. Katakan Muhammad, aku ini seorang manusia seperti kamu. Nah, makanya Bashar itu kata yang menunjukkan bahwa manusia memiliki bawaan keturunan. Sebagai makhluk biologis, kita menerima gen dari ayah ibu kita. Nabi Muhammad punya ayah, punya ibu, punya kakek, punya nenek. Maka wajah Nabi Muhammad, kulitnya, hidungnya, matanya, ya pasti ada pengaruh turunan dari nenek moyangnya. Nah, setiap orang itu membawa gen dari nenek moyangnya. Nah, ini namanya bashar. Berarti kan tidak ada yang sama. Qul innama ana basyarum mithlukum. Yuha ilayya. Aku mendapatkan wahyu. Jadi yang membedakan Nabi dengan kita adalah beliau menerima wahyu. Tapi secara fisik itu sama. Punya bawaan fisik biologis yang diterima dari nenek moyangnya. Kita dengan Nabi itu bedanya adalah Nabi menerima wahyu. Di mana wahyunya itu annama ilahukum ilahu wahid.
Tiada Tuhan yang kamu sembah kecuali Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan soliha, maka beramal solehlah, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan jangan menyekutukan sedikit pun dengan Tuhan saat beribadah. Nah, teman-teman sekalian, yang kita soroti adalah kata yang saya kasih tanda. Bashar itu manusia secara biologis akan menerima gen dari nenek moyangnya. Itu yang kemudian wajah kita, mata kita, hidung kita, telinga kita itu berbeda. Berbeda. Dari satu rahim saja bisa saja ada perbedaan-perbedaan secara fisik ya. Secara fisik, padahal lahir dari satu rahim. Nah, ini manusia berbeda karena masing-masing punya bawaan biologis. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang punya historis. Coba renungkan, kita punya anak berapa? Coba, tidak ada yang sejarahnya sama. Anak pertama rumah masih dengan mertua. Anak kedua rumah ngontrak. Anak ketiga sudah punya rumah tapi cicilannya 8 tahun deui. Jadi sejarahnya beda. Anak pertama mungkin pikniknya hanya ke taman lalu lintas, hanya ke kebun binatang yang ada di Bandung. Karena apa? Ya penghasilan kita masih minim. Tipe anak kedua sudah mulai pikniknya ke Taman Safari, ke Ancol. Nah, anak yang ketiga udah Singapura, Malaysia, Bali. Kenapa? Sejarah mereka itu beda. Nah, ini disebut dalam Al-Quran kalau berkaitan dengan sejarah itu Bani Adam. Nah, ya Bani Adam, hei anak cucu Adam. Nah, jadi kalau disebut Bani Adam itu untuk menggambarkan bahwa manusia memiliki sejarah. Contohnya di ayat ini, bicara sejarah. La yaftinannakumus syaiton. Jangan sampai kamu tertipu setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana setan telah mengeluarkan ibu bapak. Ini cerita sejarah. Sejarah tentang Adam. Dia pernah berada di surga, dijerumuskan oleh setan, keluar, terusir dari surga, ya gitu. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, sampai terbukalah ya aurat keduanya saat melakukan pelanggaran itu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan, jin, iblis itu bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihatnya. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya telah kami jadikan setan itu pemimpin bagi yang tidak beriman. Nah, saya tidak sedang bicara setan nih. Saya lagi bicara tentang di sini kata Bani Adam menceritakan tentang sejarah. Nah, saya punya sejarah. Teman-teman semua yang hadir di sini punya sejarah. Saya tadi katakan kalau kita punya 3 anak, sejarahnya tuh beda-beda. Nggak ada yang sama, teman-teman sekalian. Ya, tidak ada yang pernah sama. Nah, dari fisik berbeda kita ini ya, gitu. Kemudian dari segi, maksudnya tampilan fisik ya, mata, telinga, itu berbeda, kulit berbeda, karena gennya yang membuat kita berbeda satu sama lain. Kemudian kita punya sejarah yang berbeda. Nah, lalu yang ketiga, saudara-saudara sekalian, manusia itu makhluk psikis, disebut dengan al-insan. Nah, di sini kata kuncinya ada di kata al-insan, ya. Jadi di sini nih kata ini. Jadi kata pentingnya saya kasih tanda tadi. Bashar, saya kasih tanda Bani Adam, al-insan. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan keluh kesah. Nah, itu psikis.
Idza massahu syarru jazua. Bila ditimpa kesusahan, pasti dia ngeluh sampai putus asa. Wa idza massahul khairu manua. Bila mendapatkan kebaikan, dia kikir bahkan sombong. Kikir, sombong, mengeluh, ya, putus asa itu kan kaitannya dengan masalah psikis, gitu. Illal musallin, kecuali orang yang sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholatnya itu istiqomah, konsisten, tetap. Nah, saya tidak sedang menceritakan sholat. Saya sedang menceritakan bahwa insan, manusia itu makhluk yang memiliki kecenderungan psikis yang berbeda-beda. Ada yang pemaaf, ada yang pendendam, ada yang julid, ya kan gitu. Ada yang lapang hati, ada yang optimis, ada yang pesimis, ada yang husnudon, suudon. Nah, itu manusia. Kita ini tercipta dengan kondisi psikis yang berbeda-beda. Ada yang baperan, ada juga yang cuek, nggak terlalu baper, biasa aja gitu, ya. Nah, ini kaitannya nanti dengan masalah menyikapi perbedaan. Ada yang kalau berbeda itu ya apa ya? Padahal itu urusan orang lain, tapi bisa emosi yang luar biasa. Tapi ada biasa, bukan urusan orang kok gitu, ya. Tapi ada juga itu urusan, bukan urusan kita, tapi urusan. Nah, jadi, ini teman-teman sekalian, ya, saya ingin menunjukkan pada Anda, jangan heran kalau Anda berbeda paham, berbeda pendapat. Itu ada yang ngomongnya kasar, nyelekit, padahal persoalan yang biasa-biasa aja, ya. Nah, dan setiap orang punya perspektif yang berbeda gitu. Ada orang kalau ngomong kucing itu sangat ini sekali sensitif kalau bicara kucing. Tapi aya oge tepiara kucing gitu, ya gitu. Tapi ada orang yang kalau bicara tentang kemiskinan itu dia sangat-sangat peduli dan sangat-sangat bersemangat. Tapi ada juga kalau bicara tentang kemiskinan biasa-biasa we. Jadi setiap orang tuh punya psikis yang berbeda-beda. Nah, yang berikutnya teman-teman sekalian adalah manusia itu sebagai makhluk sosial, ya. Ya ayuhan nas. Nah, di sini menggunakan kata annas di sini. Ya ayuhan nas. Nah, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Nah, ini menggambarkan bahwa manusia itu diciptakan berbeda-beda sukunya, bangsanya, jenis jenis kelaminnya berbeda-beda. Nah, ini manusia sebagai makhluk sosial. Jadi teman-teman sekalian, saya tegaskan bahwa manusia tercipta berbeda, secara fisik biologis satu sama lain berbeda, ya. Secara sejarah kita ini berbeda. Secara psikis kita ini berbeda. Nah, kemudian secara sosial juga kita tuh berbeda. Tidak ada yang sama. Nah, itu hal yang betul-betul harus dicamkan bahwa manusia itu tercipta berbeda. Itu yang harus dicamkan, ya. Nah, teman-teman sekalian, ada 3 unsur fundamental yang ada pada diri kita. Pertama, jasad. Yang kedua, afidah, bukan afidah ya, afidah. Yang ketiga, kolbu. Nah, jasad sudah tidak perlu kita bicarakan lagi. Tadi sudah disebutkan unsur jasad kita ini mau tidak mau kita terima bagian dari nenek moyang kita. Nah, jadi kita kudu menerima, boleh jadi kita kudu menerima penyakit bawaan.
Ada yang hipertensi, ada yang diabetes gitu. Itu kan ada yang alergi. Nah, itu jasad. Ada kaitan dengan persoalan yang tadi saya sebutkan basyar, ya. Jasad. Nah, jasad ini adalah unsur yang ada pada diri kita, dan Islam mengajari kita agar kita berusaha untuk menjaga kesehatan sebisa kita, semampu kita. Nah, yang akan saya soroti afidah dan kolbu, karena ini ada kaitan dengan cara menyikapi perbedaan. Saya ingin tunjukkan pada teman-teman sekalian, ya, masalah afidah. Ya. Afidah itu akal yang dipengaruhi rasa. Jadi logika yang dipengaruhi kecenderungan. Qul huwallazi ansha'akum. Katakan Allah yang telah menciptakan kamu, wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah ciptakan untukmu pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidata. Nah, ini teman-teman sekalian. Afidah, ya. Wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Dalam terjemahan, afidah itu suka diartikan hati nurani. Nah, tapi dalam kajian tafsir sebenarnya afidah itu logika, akal yang dipengaruhi oleh rasa. Ya. Yang dipengaruhi oleh rasa. Rasa simpati, rasa suka, rasa benci. Nah, jadi kita berpikirnya di bawah sadar kita sudah ada rasa. Misalnya saya berbeda paham dengan Pak Rifka. Nah, saya udah punya rasa ke Pak Rifka itu dalam arti apakah saya simpati, apakah saya antipati. Nah, itu akan mempengaruhi cara berpikir saya gitu. Oke, kita lihat ayatnya lagi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah melahirkan kamu dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'a. Kamu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah ciptakan untukmu pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidata. Afidah apa? Akal yang dipengaruhi rasa. Rasa simpati itu akan mempengaruhi cara kita memandang satu persoalan. Jadi kalau kita sudah ada rasa suka, walaupun salah, kita cari pembenarannya. Gitu. Makanya sampai kapanpun, ya tetap saja yang namanya akal manusia itu dipengaruhi oleh kecenderungan hati. Ya, mohon maaf, ini saya kasih contoh nyata saja, kasih contoh konkret. Kalau Anda sudah ada rasa simpati, suka ke Pak Jokowi, ya, Anda sudah ada rasa suka, maka apapun yang diomongkan Pak Jokowi, menurut Anda benar. Gitu. Kebijakan apapun, Anda anggap, oh iya halus ya, benar ya. Nah gitu loh. Dan Anda mencari logika-logika yang sesuai dengan perasaan Anda. Nah itu namanya afidah. Tapi kalau Anda tidak suka dengan Pak Jokowi, ya gitu. Pak Jokowi bicara benar saja, ku Anda tadi dianggap salah. Gitu. Itu contoh teman-teman sekalian. Nah, kalau Anda sudah suka dengan HRS, suka, maka apapun yang dilakukannya, Anda cari logika-logika bahwa apa yang dikatakan di perbuatan itu benar. Gitu. Emang kudu gitu. Nah, tapi kalau Anda sudah ada antipati ke HRS, maka walaupun dia berkata benar, cek Anda teh salah nu gitu teh. Nah gitu loh teman-teman sekalian. Jadi kalau kita berbeda paham itu jangan salah. Pasti ada hati kecil keberpihakan Anda. Itu yang kemudian Anda akan mencari logika-logika yang sebenarnya dipengaruhi oleh rasa Anda gitu. Ya nggak sih? Oke, Anda boleh setuju, boleh tidak dengan omongan saya. Saya berbeda paham dengan Anda. Nah, kalau Anda ada rasa ketidaksukaan terhadap saya, sekalipun saya menjelaskan dengan alasan yang seilmiah apapun, belum tentu Anda terima gitu. Belum tentu. Gitu. Tapi kalau Anda sudah ada rasa simpati ke saya, gitu, walaupun logika saya sangat sederhana, ya
Cek Anda teh tah urang mah satuju jeung si Paam. Emang kudu kitu. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, kalau saya sering diskusi dengan teman-teman semuanya, saya bisa membaca Anda ini punya kecenderungan apa, rasa apa. Nah, itu namanya afidah. Nah, kalau afidah ini akal yang dipengaruhi rasa, maka kita akan sependapat dengan orang-orang yang relatif kita ini punya perasaan yang sama. Dan kita akan berseberangan pemikiran dengan orang-orang yang secara batiniah itu sebenarnya ada kecenderungan kita berbeda sama dia gitu ya. Ya, ini masih debatable ya. Bahkan dalam dunia riset sekalipun tidak ada objektivitas murni. Kalau saya baca tulisannya Crushwell dan yang lainnya tentang metodologi riset, di sini ada pakarnya, di sini ada Pak Dekannya gitu. Sebenarnya kata beliau tuh yang namanya ilmuwan itu dia ada kecenderungan gitu. Dia itu ada minat, kecenderungan. Itu tuh sebenarnya bagian dari, kalau bahasa agama, afidah. Ada kecenderungan rasa, orang tersep meneliti gitu teh. Nah, berarti walaupun kita ini walaupun para ilmuwan menemukan apa, tetap dipengaruhi oleh kecenderungan batin. Orang meresep, nah, meneliti bambu, ya kan gitu. Di IPB ada profesor, ibu siapa gitu, itu beliau profesor bidang bambu. Pokoknya kalau bicara bambu, dialah profesornya. Nah, beliau katakan, saya dari kecil sudah suka dengan bambu. Dari kecil saya sudah suka dengan bentuk bambu. Sampai akhirnya beliau melanglang buana, melakukan studi banding ke sejumlah berbagai negara yang di situ ada pohon bambu. Banyak tulisan-tulisannya yang dimuat di jurnal-jurnal bereputasi, sehingga beliau mencapai jabatan akademik profesor bidang bambu. Coba, kalau saya baca, memang awalnya itu ada minat gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita jangan sok objektif gitu. Oh, saya mah objektif. Sebenarnya menurut Al-Quran tidak ada manusia yang 100% objektif. Pasti di situ ada kecenderungan. Itu namanya afidah, teman-teman sekalian. Ya. Nah, dari sini Anda bisa sadar betul bahwa kalau saya berpendapat sesuatu, ya sebenarnya ada unsur subjektivitas di situ. Nah, lalu apa bedanya akal dan kolbu? Nah, kalau kolbu, akal yang berbasis iman. Nah, contoh. Kita yakin setelah mati bakal ada kehidupan, ya nggak? Kita yakin setelah mati bakal ada kehidupan. Ini kita menggunakan akal. Akalnya apa? Ya di Quran gitu kan, karena akal kan. Di Quran disebutkan ya. Mun urang geus maot, PT ruh urang teh aya di alam barzah. Cek saha nya sok aya dina Quran, buka dina surat Al-Mu'minun ayat 100 gitu kan, benar. Tapi kan pakai akal bahwa menemukan surat sekian ayat sekian bunyi itu kan akal, tapi basisnya iman. Kenapa iman? Karena kehidupan sesudah mati itu tidak bisa dibuktikan secara empirik gitu. Saya mah yakin. Nah, makanya ketika Allah berbicara tentang iman menggunakan kata kulub. Nah, di sini teman-teman sekalian. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman tuh kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi kulub itu akal yang berbasis iman. Nah, perlu diketahui bahwa yang namanya keyakinan pada malaikat itu kudu pakai akal, karena kan kita kudu tahu informasi tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka. Nah, itu kan akal. Ya. Tapi akalnya tidak bisa dituntut untuk membuktikan. Kenapa? Cek Quran gitu. Nah, keiman basisnya. Gitu. Ya.
Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang perbedaan pendapat, itu ada yang basisnya perasaan, ya, gitu, kecenderungan, ada yang basisnya keimanan. Nah, nanti bisa kita lihat mana yang bisa dikompromikan dan mana yang tidak, ya, gitu. Oke. Jadi saya menyampaikan kerangka-kerangka pemikirannya aja dulu biar clear nantinya, ya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, ya. Nah, kita lihat ada yang namanya niza, ya. Ada yang namanya tafarruq gitu. Teman-teman bisa lihat di dalam Al-Qur'an di surat apa? Surat ini, surat An-Nisa ayat 59 ya. Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tanaza'tum. Iya, kalimat bila kamu tanaza'tum. Tanaza'tum itu berbeda faham tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Perbedaan faham masalah agama, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairul wa ahsanu ta'wila. Nah, teman-teman sekalian, saya berbeda pendapat dengan Anda tentang masalah agama, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, itu namanya niza atau ikhtilaf. Ikhtilaf boleh tidak? Boleh. Niza dan ikhtilaf sama ya. Niza, ikhtilaf itu. Niza itu tanaza'tum. Kalau ikhtilaf itu dalam bahasa hadis, mungkin Anda pernah mendengar ikhtilafi ummati rahmah. Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Mungkin Anda pernah mendengar itu. Nah, jadi yang namanya ikhtilaf itu perbedaan pendapat yang sifatnya debatable. Bisa diperdebatkan, masing-masing punya alasan yang diyakini bahwa itu alasan yang logis. Itu namanya niza, perbedaan pendapat. Saya kasih contoh misalnya. Ada yang mengatakan bahwa di rumah kita tidak boleh ada gambar. Ya. Di rumah kita tidak boleh ada gambar. Anda pernah dengar perbedaan pendapat itu? Ada yang pokoknya segala gambar nu diimah coplokeun. Nah gitu. Ada teman-teman sekalian. Foto pernikahan copot, foto wisuda copot. Pokoknya di rumahnya nggak ada yang bernuansa gambar. Karena alasannya bahwa gambar itu adalah haram. Hadisnya ada nggak? Ada. Ya, kata Nabi, tidak ada makhluk yang paling celaka di akhirat kecuali orang yang menggambar. Karena di akhirat akan disuruh untuk membangkitkan apa yang dia gambar. Nah, ada yang letterlek. Ya. Tapi ada juga yang memahami, nah, dengar ini beda pendapat, yang memahami, ya kita kudu lihat konteksnya. Apa yang dimaksud keterangan tidak boleh punya gambar di rumah kita? Ternyata kebiasaan orang jahiliyah, kebiasaan orang yang menyembah berhala sampai hari ini, teman-teman, kan ada orang yang kalau ibadah itu ditempatkan ada foto nenek moyangnya. Dalam agama Konghucu juga kan ada, disimpan foto, terus disimpan sesajen. Nah, ada foto. Nah, orang jahiliyah dulu kalau nggak foto, nggak gambar, ya mereka buat patung. Sehingga hadis yang bicara patung dan bicara gambar itu keras sekali. Nah, tetapi ada yang memahami, nah dengar, ini perbedaan pendapat. Ada yang memahami kalau patung, berhala, gambar yang ada kaitan dengan agama lain. Haramlah di rumah kita ada gambar Bunda Maria, ada gambar Yesus Kristus. Haram hukumnya. Tapi ari foto wisuda, foto keluarga, mah tidak apa-apa. Nah, ini namanya ikhtilaf, teman-teman sekalian. Niza ini. Boleh tidak? Boleh. Lalu yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh itu tafarruq. Kalau tafarruq itu
Oh ya, sebelum itu saya perlu ingatkan. Nah, kenapa yang ini kan boleh nih? Nah, karena perbedaan pendapat itu kategorinya disebut dengan ijtihad. Nah, ya, coba teman-teman lihat di sini ijtihad. Mencurahkan pemikiran untuk menjawab masalah kontemporer. Idza hakamal hakim, bila seorang hakim menghukumi, fajtahada, dia berijtihad, dia mencurahkan pemikiran untuk menjawab persoalan. Menghukumi itu di sini itu bukan memutuskan hukum dalam arti menghukum, bukan, menetapkan suatu pendapat gitu. Ya, itu menghukumi maksudnya. Tsumma asoba, benar ternyata, benar menurut Allah. Falahu ajron, baginya 2 pahala. Wa idza hakama, tapi kalau dia menghukumi lalu dia ijtihad, tsumma akhtoa, ya, tapi salah, falahu ajrun, maka baginya 1 pahala. Jadi sebenarnya berbeda pemahaman itu selama masing-masing itu ijtihada beralasan. Jadi punya alasan logis, maka dua-duanya juga berpahala. Ada yang nilainya 1, ada yang nilainya 2. Contoh tadi urusan gambar. Misalnya saya berpendapat bahwa kalau gambar cuma gambar foto wisuda, foto keluarga, foto pernikahan mah nggak apa-apa, itu kan tidak kita ibadahi. Ternyata ijtihad saya itu benar, maka saya dapat 2 pahala. Nah, sementara Kang Rifka berpendapat, pokoknya mah segala gambar buang itu. Karena kan larangannya begitu keras. Ternyata pendapat Kang Rifka itu salah, maka dia punya 1 pahalanya di sisi Allah. Jadi saya dan Pak Rifka itu dua-duanya berpahala. Itu namanya ijtihad. Atau sebaliknya, saya salah nilainya 1. Pak Rifka benar nilainya 2 gitu. Tapi ingat, idza hakamal hakim, bila seorang hakim, maksud hakim di situ seorang yang berilmu. Nah, jadi yang berijtihad itu bukan orang awam, orang berilmu gitu. Seorang dokter dia tuh berijtihad sebenarnya. Ya enggak? Ada Pak Dokter nggak di sini? Atau Pak Dokter lagi ini? Nah, biasa lah Rehelan. Begini, seorang dokter itu dia ijtihad. Lihat hasil labnya. Ya. Berdasarkan ilmu beliau, akhirnya diputuskan diberi obat X. Gitu. Itu kan ijtihad gitu loh. Artinya siapa yang berhak ijtihad di bidang kesehatan? Ya dokter. Kabayang tuh Pak Rifka bawa hasil lab ke saya. Gitu, terus saya berijtihad, paeh atuh Pak Rifka teh. Ya enggak gitu. Nah, jadi sebenarnya orang yang berijtihad itu orang yang berpengetahuan gitu. Ya. Nah, Pak Yogi di sini, beliau berijtihad pada bidang ilmunya gitu. Ya, kata Pak Yoga tuh, oh iya, tadi saya bilang Yogi ya, Pak Yoga tuh. Nah, ini berdasarkan analisa-analisa, berdasarkan riset, beliau menyimpulkan begini. Nah, itu beliau berijtihad. Ya. Pada bidang ilmunya. Jadi tolong ijtihad itu dilakukan oleh pakar. Nah, jadi yang bukan pakar mah taunya nyahoanan. Kalau bicara agama, kalau kita merasa dan mengakui, saya mah kakara ikut ngaji di Pak Aam 3 kali, tong berijtihad tuh. Ya, gagayaan kakara ngaji 3 kali berijtihad gitu loh. Saya mah dah nggak ngerti agama, pokoknya malah saya mah yakin kayak begini. Dah saya mah nggak ngerti kesehatan. Saya mah ikut aja seperti yang dibilangin oleh Pak Dokter Dimi, saya kudu gini. Tak itu namanya saya apa? Masa saya berijtihad? Saya mah ikut weda. Pak Am minum obat ini ya. Ini ya. Saya mah ngiringan kuma Pak Dokter we. Nah, urusan agama gitu kudu kitu. Ya maka karang ngaji sekali Gus ngomong seolah menguasai Quran dan Sunnah bekan gitu. Gus gitu teh nyalahkeun itu dan iya. Nah, itu teh dia
mohon maaf kasarnya nggak tahu diri dalam berbeda pendapat. Jadi kalau misalnya sama-sama kita orang mah dateng ngerti ilmu agama orang kan eta ngan 2 minggu sekali ngaji ti si Pak Aam eta ge kadang hadir kadang henteu urang teh jeung kadang urang teh sok sare da ngedengerinnya juga di bawah selimut pakai HP ya kan gitu. Kadang sok les we sare urang teh. Nah atuh ari kitu mah tong gagayaan ikut berpendapat nu seolah-olah dia paling benar, jangan gitu. Jadi idza hakamal hakim artinya hakim itu orang berilmu pada bidangnya gitu. Jadi semua ilmuwan pada bidang itu dia berijtihad. Dokter berijtihad ketika mengobati pasiennya. Psikolog itu berijtihad ketika memberikan solusi kepada kliennya gitu. Seorang pimpinan perusahaan dia berijtihad. Langkah-langkah apa untuk bisa bertahan di tengah pandemi itu kan ijtihad teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan terus yang jadi berbeda paham itu boleh tidak? Boleh. Tapi nu beda paham nate kudu ilmuwan, bukan orang awam. Nah, yang tidak boleh itu tafaruk. Nah ini teman-teman sekalian. Anda bedakan antara berbeda paham dan tafaruk. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Contoh yang tadi. Pak Rifka berpendapat bahwa ya punya gambar, punya patung di rumah selama tidak diibadahi, it's okay. Ya, nggak boleh ya. Tadi saya berpendapat foto wisuda, foto keluarga, patung ucing, ya kan ceng-celengan gitu. Tuh nanaon da urang mah teu ngaibadahan eta. Saya berpendapat begitu. Pak Rifka kekeuh eta ceng-celengan sia kudu dihancurkeun. Eta patung ucing tajong tah, kubur tah, haram. Terus eta tah foto-foto wisudaan turunkeun tah. Foto pernikahan turunkeun tah, haram kabeh. Saya sama Pak Rifka berbeda paham. Boleh tidak? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Tapi kita tidak boleh tafaruk, tidak boleh bermusuhan, dan tidak boleh berpecah hanya karena perbedaan-perbedaan pemikiran. Ya sudah begini. Pak Rifka, kalau Pak Rifka berkeyakinan begitu, saya menghargainya. Kalau saya berkeyakinan seperti ini, biarlah kita berjalan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau benar, insya Allah dapat nilai 2. Kalau salah, nilainya 1. Jadi kita ini tidak boleh tafarruk, teman-teman sekalian. Jadi yang haram itu apa? Wala tafarruku. Jangan kamu berpecah dan bermusuhan. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Nah ini kuncinya di sini. Nah, yang kita prihatinkan ya bercerai-berainya. Saya boleh nggak tidak sependapat dengan Pak Jokowi? Ya bolehlah gitu. Tapi jangan bermusuhan dengan yang sependapat. Gitu. Ya. Kayak sekarang nih ada yang pro HRS, ada yang tidak. Ya, silakan saja. Anda setuju HRS, mangga. Tidak setuju juga, mangga. Yang penting kita tidak boleh bermusuhan. Itu cara memandang satu persoalan yang berbeda gitu. Kan sekarang mah di grup WA teh jadi parasea gitu untuk sesuatu yang menurut hemat saya justru yang dilarang itu bermusuhan. Nah ini teman-teman cara menyikapi perbedaan tuh di sini. Kita dilarang bermusuhan, tapi kita tidak dilarang berbeda pemikiran, berbeda pendapat. Masih ingat tadi yang namanya afidah? Afidah itu satu kecenderungan pemikiran yang didasari oleh like and dislike gitu. Di bawah sadar kita itu ada minat, ada kesukaan, ya. Ada, teman-teman sekalian. Sok Anda sebutkan tokoh mana yang Anda ikuti. Itu tuh di bawah sadar Anda tuh ada simpati dan ada antipati gitu. Ya nggak sih? Nah, oke, nanti bisa didiskusikan masalah ini. Ya, kita bisa diskusi lah, ya. Tapi saya kan sampaikan semua berdasarkan kerangka-kerangka pemikiran dari Al-Qur'an, ya, gitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, maka kita kudu bersatu dalam keberagaman. Dalam Islam itu
menggunakan konsep silaturahmi. Ya, ini yang harus diperhatikan. Silaturahmi adalah nyawa yang menghidupkan persatuan dalam keberagaman. Jadi yang namanya bersatu itu bukan harus sama. Bersaudara itu bukan berarti harus sama gitu. Jadi kita tetap bersaudara sekalipun pemahaman kita, perspektif kita, pandangan kita terhadap satu soal itu berbeda. Contoh yang tadi, saya dengan Pak Rifka itu berbeda pandangan tentang hukum menyimpan gambar di rumah. Saya begitu datang ke Pak Rifka, nggak ada tuh yang namanya foto-foto wisuda, bersih rumahnya itu. Yang ada cuma kaligrafi gitu. Tapi begitu Pak Rifka datang ke rumah saya, foto wisuda saya ada, foto waktu anak-anak kecil ada, foto pernikahan itu ada gitu. Foto ayah, ibu, kakek, nenek saya ada. Nah, jadi kita disitulah kita saling menghargai apa yang kita yakini. Karena toh sama-sama punya alasan. Tapi di balik alasan itu pasti ada yang mendasari, yaitu afidah, ya, simpati dan tidak simpati gitu. Jadi sebenarnya tidak ada objektivitas murni, itu tidak ada, ya. Nah, kalaupun dunia ilmiah itu bersifat objektif, lebih kepada metodologinya, bukan kepada bukan kepada paradigmanya, lebih kepada metodologinya itu objektif. Tapi paradigma itu yang mendasari sebuah riset itu ada kepentingan yang di bawah sadar tentu saja. Makanya metodologi riset itu memilih mana bagian yang bisik gitu, kepentingan dan kecenderungan pribadi masuk di situ, maka dipagari. Nah itu mah Pak Yoga yang akan menjelaskannya nanti ya. Nah, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al adzab. Nah, ini ayat tentang silaturahmi. Orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan, yaitu silaturahmi. Jadi teman-teman sekalian, sampai kiamat sebenarnya perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat, sekalipun ayatnya sama, itu bisa jadi berbeda. Ya gitu. Saya kasih contoh misalnya. Di Al-Baqarah ada firman Allah yang mengatakan, ya, apabila istrimu haid, jangan kamu bergaul dengannya. Apabila mereka telah suci, fa idza tatoharna fa'tu min haitsu amarakumullah. Nah, ini contoh ya, bahwa perbedaan itu akan ada sekalipun teksnya sama. Karena apa? Semua orang punya perspektif, punya cara berpikir. Ayatnya sama. Apabila istrimu sedang mens, kamu tidak boleh bergaul dengannya. Fa idza tatoharna, kalau sudah bersih, silahkan kamu bergaul. Nah, kata-kata bila telah bersih, itu ternyata ada dua tafsir. Bersih di situ maksudnya bisa bermakna bila sudah berhenti mens, tapi juga bisa bermakna bila dia sudah mandi besar. Nah, ya. Jadi istri kita itu boleh jadi sudah berhenti mens, tapi belum mandi besar. Nah, kata Pak Rifka teh, nu penting mah geus eureun. Geus sok we bismillah. Nah, gitu. Kata Pak Yoga, kudu mandi heula teh istri urang teh. Nah, gitu. Jadi sebenarnya mana di antara dua ini yang benar, padahal ayatnya sama. Maka kita bersatu dalam keberagaman. Oke. Kalau Pak Yoga itu kan sangat hati-hati sekali ya, gitu. Ya, walaupun istri sudah berhenti mens, ari belum mandi mah tidak melakukan apapun Pak Yoga. Ari Parifka mah anu penting geus bersih, can mandi ge bae. Nah, itu kan sebenarnya ayatnya itu juga teman-teman sekalian. Ya, gitu. Ya, itu contoh. Gimana? Kebelet. Jadi intinya maksud saya itu
Contoh kan jelas ya ayatnya. Maksudnya apabila telah bersih, nah bersih itu punya dua makna. Bersih dalam arti sudah berhenti mensnya, atau bersih dalam arti dia sudah mandi besar. Nah gitu. Tuh kan. Apa coba? Itu kan kita bersatu saja dalam keberagaman. Pak Rifka tuh kudu maksakan pendapat ka Pak Yoga juga tidak perlu memaksakan. Geus we lah yakini masing-masing atuh kumaha maneh we gitu. Nu penting dua-duanya berpegang teguh pada ayat Allah gitu. Ya. Nah, teman-teman sekalian. Nah, maka kita kudu merajut ukhuwah. Jadi perbedaan mah tetap ada, yang harus kita dahulukan itu ukhuwah. Nah, ukhuwah itu ada 3, ukhuwah diniyah, persaudaraan karena satu ikatan agama. Coba teman-teman lihat. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu, damaikan. Anda lihat. Jadi sekalipun kita satu agama, satu iman, peluang berbeda pemikiran itu ada. Jangan sampai perbedaan pemikiran itu membuat kita bermusuhan, tapi damaikan. Coba teman-teman lihat, damai, aslihu itu damaikan di antara saudaramu yang berselisih. Ya, ingat, bukan yang berbeda paham, yang berselisih. Berselisih dan beda paham itu dua hal yang berbeda. Tadi ingat nggak istilahnya tafarruq dan ikhtilaf? Kalau ikhtilaf itu berbeda pemikiran. Kalau tafarruq itu bermusuhan dari perbedaan pemikiran itu gitu. Konsepnya beda teman-teman sekalian. Jadi kalau ikhtilaf atau niza cuma berbeda pemikiran. Seperti tadi Pak Yoga dan Pak Rifka itu berbeda pemikiran. Nu hiji mah kudu mandi heula, nu hiji mah teu kudu mandi, nu penting mah geus bersih. Tah, tong jadi pasea. Mun pasea aslihu damaikeun gitu, didamaikan. Nah, jadi yang tidak boleh itu tafarruq. Maka kita kudu mengutamakan persaudaraan karena ikatan agama pun sangat mungkin butuh didamaikan. Nah, kemudian ada lagi persaudaraan yang terjadi saat kita melakukan ibadah. Persaudaraan karena ikatan ibadah. Contoh ketika kita sholat, kita bersaudara. Sekalipun ada yang takbirnya rada ke atas, rada ke bawah, ya gitu. Kita kudu memahami setiap orang itu punya kadar ilmu yang beda-beda gitu. Jadi kita boleh saling sharing, mengingatkan. Tapi ingat, selama kita ada dalilnya. Kalau ternyata dia ada dalilnya juga, sudah. Berarti masing-masing bisa melaksanakan sesuai dalilnya. Contoh, ketika tahiyat, ya, saya gerak-gerak gitu. Telunjuknya. Tapi Pak Rifka mah diem. Saya tanya, Pak Rifka, nah cicing wae telunjuk teh. Kata Pak Rifka, saya baca hadisnya ini. Pak Rifka nanya, Arifah Aam, saya juga ada hadisnya ini. Berarti kita bersaudara karena ikatan ibadah, nyesok wae atuh lakukan, yang satu mau utek-utekan, yang satu diem. Jadi apa? Memang Nabi mencontohkan dua-duanya. Jadi saat ibadah itu, teman-teman, ada yang memang boleh jadi gerakannya berbeda, tapi itu benar. Bacaannya berbeda, tapi itu benar karena ada dalilnya. Contoh, Allahumma ba'id baini ba'da Allahu Akbar. Setelah takbir, kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Nah, sementara sebelah saya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Sebelah saya lagi, ya, subhanaka Allahumma. Jadi apa yang salah? Tidak ada yang salah. Jadi dalam ibadah itu ada saat Nabi mengajarkan beberapa cara. Makanya kita jangan memvonis orang lain salah. Tapi tanya, kenapa dia melakukan itu? Bisi malah kita yang salah sebenarnya. Yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah. Persaudaraan karena kebangsaan. Kita kudu menerima kenyataan berbeda bangsa, berbeda suku, ya, berbeda tabiat. Maka di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Nah, teman-teman sekalian,
Persaudaraan itu memang butuh proses. Pertama, ta'aruf, saling mengenal, ya. Yang kedua, tafahum, saling memahami. Kalau ta'aruf mah di level yang terendah. Kalau tafahum itu saling memahami. Nah, ini jadi diskusi. Jadi yang namanya diskusi itu untuk memahami kenapa dia berpendapat begitu, apa alasannya. Itu tafahum, ya. Nah, dari situ ta'awun, sudah saling menolong saja. Jadi dia berjalan dengan keyakinannya, pendapatnya, saya berjalan dengan pendapatnya, dan ujungnya adalah takaful, saling memberikan kenyamanan. Saya tidak ngutak-ngatik pendapatnya Pak Rifka tidak ngutak-ngatik pendapat saya, karena masing-masing sudah tafahum, sudah tahu alasannya. Ya kalau sudah tahu alasannya mah ya sudah, ya kita takaful saja, saling menjaga kenyamanan. Ya, teman-teman sekalian, itu dasar-dasar pemikiran tentang cara menyikapi perbedaan. Jadi sampai kiamat, kita tidak akan pernah satu pendapat. Kenapa? Karena kita punya afidah. Afidah itu akal, pemikiran, logika, yang sebenarnya di bawah sadar itu sudah ada kepentingan. Gitu. Ya. Itu dulu Pak Rifka pengantar saya ya gitu. Sudah 1 jam ya pengantarnya, 1 jam kurang 5 menit kata. Oh, ya, alhamdulillah. Enggak. Yang mau, oh Pak Odi boleh. Pak Odi, enggak. Pak Odi. Ya, jadi gini Pak Am, kalau menurut tadi penjabaran topik kita malam ini berarti sebenarnya kita tuh harusnya emang nggak ada masalah apa-apa ya Pak Am ya? Harusnya iya. Jadi saya bilang kalau emang semuanya emang bisa mengerti yang seperti, dan ini kan kayaknya basic ya yang sudah dijabarkan Pak Am ini, bahwa kita sebenarnya berbeda. Ya kasarnya mah bukan cuma Islam ya, kita bilang di Pancasila juga udah diajarin dari kecil kan. Nah, masalahnya adalah kalau sekarang menyikapinya bagaimana, bahwa perbedaan ini sekarang tuh kayak ada dibikin polarisasi gitu Pak Am. Jadi kalau kamu tidak sesuai dengan pendapat saya, tidak ada toleransi, kamu musuh saya. Even kita seagama, misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang merasa bahwa tadi Pak Am bilang yang kurang berilmu, apa namanya tadi? Saya bukan ahlinya gitu. Iya. Kan pasti akan ya udahlah kita mah ngalah aja gitu. Nah, yang sedangkan dulu saya pernah ingat Pak Am bilang bahwa sesuatu yang kesalahan yang terus menerus diulang-ulang dan terus menerus digadang-gadangkan dengan tidak ada sangkalan dari pihak lain, itu akan jadi satu kebenaran. Dulu kan Pak Am saya pernah ingat Pak Am gitu. Jadi kita bagaimana menyikapi perbedaan yang sebenarnya kalau tadi saya bilang kan nggak ada masalah gitu. Cuma kok sekarang jadi masalah pisan gitu. Pipasean di mana-mana gitu ya Pak Am. Ya Pak Odi, nanti teman-teman bisa nambahkan yang lainnya. Jadi begini, yang saya soroti adalah pertama, tidak ada masalah dengan berbeda gitu. Dan sebenarnya kenapa saya katakan ketika Pak Rifka itu salah dalam pandangan saya, ya saya kudu benerin gitu loh. Ternyata setelah saya diskusi, dia tuh ada alasan. Kalau udah ada alasan, ya saya tidak perlu ngotot-ngototan gitu loh Pak. Nah, tapi kalau Pak Rifka itu ternyata, oh iya, akhirnya dia menemukan bahwa dirinya itu ada kekeliruan gitu, ya. Nah, itu yang saya katakan. Kalau Pak Rifka tidak saya ingatkan, dalam pandangan saya ini Pak Rifka ada kekeliruan nih. Tidak saya ingatkan, dikhawatirkan kekeliruannya itu menjadi sebuah keyakinan. Dan itu seolah benar. Gitu. Tapi ternyata setelah saya diskusi yang tadi, ta'aruf, tafahum, ya ada diskus. Oh saya jadi ngerti, ternyata ada alasan Pak Rifka melakukan itu. Nah kalau sudah saya tahu begitu, berarti beliau punya alasan yang menurut keyakinan benar, ya sudah, saya tidak perlu memaksakan diri gitu. Nah,
Sekarang ini problemnya Pak Odi bukan persoalan perbedaan paham, tetapi menjadikan perbedaan paham itu menjadi identitas. Mun maneh teu kieu, maneh berarti diidentikan dengan kelompok ini, dengan kelompok itu gitu. Jadi sebenarnya makanya saya tadi endingnya pada ukhuwah sebenarnya. Ending saya itu di situ karena apa? Dah kita mah sampai kiamat juga tidak akan pernah satu pemikiran dalam agama apapun, teman-teman, ya. Coba dalam agama apapun tuh terhadap satu konsep tuh mereka tuh berbeda gitu. Ya. Mohon maaf misalnya dalam konsep yang fundamental aja tentang Yesus Kristus. Ada beberapa teman saya yang agamanya Nasrani, itu ternyata di antara mereka juga ketika menjelaskannya itu berbeda-beda gitu loh. Ya, tapi artinya gini, oh iya, dalam agama apapun ya. Saya punya mahasiswa yang berbeda agama, dia punya keyakinan reinkarnasi. Reinkarnasi. Saya tanya, reinkarnasi teh apa? Gini-gini. Mahasiswa yang satu lagi juga sama agamanya kayak dia. Oh, bukan gitu, Pak. Oh, jadi ternyata mereka itu konsepnya beda-beda gitu loh. Jadi artinya, Pak Odi, menurut hemat saya, bukan persoalan berbeda fahamnya sekarang ini yang jadi gonjang-ganjing. Si perbedaan paham ditarik menjadi sebuah identitas kelompok. Nah, itu ya yang jadi masalah sebenarnya. Nah, udah begitu teh langsung dicap. Wah, dia mah sekuler, dia mah kelompok ini mah kelompok ini. Nah, gitu. Ya. Ketika misalnya saya kalau mau menyampaikan pendapat suka bilang gini, tanpa mengurangi rasa hormat. Nah, suka bilang gini, ama banci, dia mah nggak punya sikap, gitu loh. Kan saya bermaksud untuk menjaga kehormatan orang lain yang berbeda paham. Saya bilang tanpa mengurangi rasa hormat, saya punya pandangan lain, yaitu begini. Ngomong kayak begitu, banci ya teman. Nah, jadi identitas itu yang diterapkan yang kemudian jadi masalah gitu. Itu Pak Odi. Itu PR kita sekarang. Nah, dari perbedaan paham yang ditarik dalam sebuah identitas kelompok, dimanfaatkanlah orang yang bermain politik di situ, dimanfaatkan, diadu domba lah, itulah, inilah. Nah, itu mah jadi persoalannya jadi lebih rumit lagi. Dan segala sesuatu kalau sudah dipolitisasi, bukan berarti politik itu kotor. Yang kotor itu politisasi ya. Kalau sudah dipolitisasi, apapun pasti ya ada target lah gitu. Ada target. Mohon paham. Nuhun Pak Odi. Mangga eta kelihatannya Pak Yoga mau menambahkan ini ya, Pak Yoga mau. Mangga yang lain dulu Pak Am, takut ada yang mau bertanya, nanti aja bising kemana-mana. Memang menarik sih, memang menarik di kita jadi apa jargon berbeda itu jadi bangga berbeda teh, tapi ya dijadikan apa ya friksi-friksi seperti itu. Ya mangga yang lain dulu Pak Am, insya Allah nanti saya mau ngasih pandangan terutama tentang ya yang terjadi di Indonesia khususnya. Malah kadang-kadang Pak Am nih mah punten nambahin dikit. Kalau di sini mah istilahnya kalau pengen pandangannya didengar orang tuh pakai satu kata, maaf ini mah sekedar mengingatkan. Nah, tapi maksa. Gitu. Jadi ini mah kamu tuh harusnya tuh begini. Kan menurut ini kan gini. Maaf ini mah sekedar mengingatkan aja. Jadi emang kesannya tuh emang selalu pakai diperhalus tapi padahal itu maksa gitu. Diperhalus bari maksanya gitu. Enggak ada lagi? Ya, Assalamualaikum. Pengen nanya, ini Lia di Swiss. Ya, Ibu Emma dari Swiss. Dari Swiss, Ya. enggak. Ya. Apa mengenai foto itu? Saya juga pernah ikutan kegiatan di sini. Imamnya kebetulan dia dari Maroko. Terus mengenai foto-foto itu, dia bilang juga bahwa memang foto
orang non-Muslim, misalnya saya punya keluarga, suami saya kan orang non-Muslim ya, itu katanya fotonya itu nggak boleh sebenarnya dipajang di family kita, di keluarga kita, di rumah saya gitu, yang orang Muslim gitu. Agak berat gitu bagi saya waktu itu pertama ngedengar itu. Terus oke, mengenai patung-patung juga kayak dulu saya suka banget beli souvenir gitu kan. Souvenir saya visit ke negara mana gitu, beli ya patung-patungnya. Akhirnya saya juga mikir, ya kalau misalnya emang nggak boleh, daripada nambah dosa, itu kan istilahnya dosa-dosa kecil tapi mau ditambah terus banyak istilahnya. Jadi ya saya tarik gitu kayak patung-patung gitu. Nah, tapi untuk foto rada susah memang, artinya ya foto dari mertua gitu kan. Kayaknya ya nggak bisa saya tarik gitu. Ya, tapi akhirnya saya taruh di ujung gitu. Yeah. Jadi memang ada pendapat yang begitu, seperti yang Pak Ustadz Am bilang begitu, saya juga jadinya ingat waktu itu saya punya pengalaman sama imam yang di sini gitu. Yeah. Terus akhirnya saya merasa lega, ternyata Pak Ustadz sendiri bilang katanya itu terserah kita akhirnya, keputusan akhirnya gitu. Tapi rada agak tanda tanya juga, apa boleh apa enggak gitu jadinya. Begitu. Ya, Bu ya. Jadi gini Bu ya, kalau kita baca literatur ulama kontemporer misalnya, kita baca tulisannya Syekh Qurdawi, Al-Halal wal Haramu fil Islam. Beliau termasuk orang yang memandang hadis-hadis yang melarang gambar dan patung itu kalau itu dikultuskan. Ibu sebenarnya tidak apa-apa memajang foto suami atau mertua. Kan itu bukan simbol agama. Jadi gini, yang tidak boleh itu, punten ya Bu ya, Ibu misalnya nyimpen foto Bunda Maria, Yesus Kristus, itu kan jelas-jelas identitas non-Muslim. Nah, itu yang disepakati haram. Nah, tapi kalau ibu punya mertua non-Muslim, ya kan tidak apa-apa beliau sebagai orang tua kita. Itu kalau Syekh Qurdawi berpendapat begitu. Tapi kalau Syekh yang lainnya gitu, merujuk kepada hadis yang letterlek itu. Jangankan foto non-Muslim, foto diri kita sendiri, foto orang tua kita sendiri, haram ada di rumah kita. Nah, berarti kan itu sudah berbeda paham, Bu. Jadi artinya itu yang saya bilang ikhtilaf. Ya, masing-masing punya alasan, punya perspektif. Nah, kalau begitu, kalau Ibu mengatakan, ini mah bagian dari perbedaan paham. Yang dimaksud silahkan itu artinya kalau Ibu yakin yang benar itu adalah menaruh foto-foto, ya selama itu bukan foto yang jadi simbol agama lain, bukan foto Yesus, bukan foto Bunda Maria, berarti itu teh halal, boleh gitu loh. Oke, iya. Gitu kan? Nah, iya. Ya. Jelas ya. Mohon gitu Bu Lia ya. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz. Sami-sami. Alhamdulillah. Pak, Sok mangga yang lain. Sedikit Pak. Apa? Mau menambahkan sedikit, itu termasuk yang musik juga ya Pak, yang jadi suka jadi pertanyaan. Kebetulan di sini ada pacapung ini kadang-kadang itu ya. Termasuk juga seperti musik ya, gini. Hadisnya itu mengharamkan musik, tapi perlu teman-teman ketahui. Foto, patung, musik itu yang tidak pernah terpisahkan dari ritual. Jadi ritual zaman dulu itu selalu ada musik. Sehingga ada yang berpendapat kalau musik ditabuh itu boleh. Waktu saya tanya, kenapa? Nabi ketika datang dari Makkah ke Madinah, ditabuh tuh. Tola'al badru alaina. Nah, kikituan. Tapi lamun kayak pacapung kieu cenah eta teh haram. Tapi kalau gini mah teh naon. Nah, menurut saya mah naon bedana kieu jeung kieu naon sok. Nu penting mah eta mah bunyi kan, bener teu?
Sekarang ditabuh itu bunyi, dipetik itu bunyi, ditekan itu juga bunyi, piano itu juga ditekan bunyi. Jadi ujung-ujungnya bunyi. Terus kenapa dibeda-bedakan? Nah, jadi semasa masalah musik. Kalau musik itu digunakan untuk membarengi, maaf, kalau zaman dulu perzinahan, mabuk, ritual-ritual keagamaan yang bersifat mistis, itu selalu dibarengi dengan musik. Makanya teman-teman kalau baca hadis tentang musik, tentang patung, tentang foto, itu keras sekali. Keras larangannya. Nah, sekarang masalahnya, kalau musik itu tidak kita gunakan untuk menyertai mabuk, tidak digunakan untuk menyertai judi, tapi musik itu lebih untuk melakukan perenungan, ya. Terus apa masalahnya gitu dengan suara-suara itu? Gitu. Nah, itu kan namanya perbedaan analisa, perbedaan pemikiran. Sampai sekarang ada yang pokoknya geus nu ngaranna musik, alat musik haram titik. Nah, karena melihat letterlek. Tapi kalau ada juga yang melihat sisi lain, bukan persoalan alat musik, nah eta alat musik digunakan untuk membarengi apa gitu. Ya, nah gitu Pak Rifka, betul, masalah alat musik juga jadi persoalan gitu. Buat kuliah, Gimana Pak? sambil buat kuliah boleh. Agak putus-putus nih ya, betul nggak Pak? Ya, udah putus, Bos. Ya, Enggak. Buat Sinyal, bos, sinyal. Anu nyari ya Pak Yoga. Ya, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, punten. hilang. Saya ada 3 kayaknya pertanyaan. Oh, Gusti. jadi Pertama yang tadi masalah penciptaan itu ya, kan yang saya tahu tuh pernah saya tahu itu kalau penciptaan itu kan dari embrio itu, terus katanya ayatnya itu dari segumpal darah gitu kan ya. Nah, itu dari segumpal darah itu maksudnya seperti apa? Karena kan kita tahu bukan dari segumpal darah kan gitu ya. Secara ilmu biasa lah kan kayak gitu, bukan ilmu agama. Terus yang kedua agak apa ya? Agak juga mungkin pertanyaannya kan tadi di Al-Anfal itu kan disebutkan kalau di ayat-ayat suci itu kan supaya kita jadi gemetar dan bertambah kuat imannya. Terus memangnya itu yang bisa menimbulkan apa? Kalau ngusir setan itu jadi baca Al-Quran tuh kayak gimana kok sampai jadi panas atau mau gitu dalam cerita di otak saya gitu ya. Terus yang ketiga itu ya nyambung yang tadi kita berbeda pendapat, terus ada perselisihan. Kan kita tahu bahwa sekarang itu sedang berselisih nih antara HRS dengan pemerintah. Terus yang bisa jadi katakanlah jadi hakim atau yang berilmu atau alim yang bisa menyelesaikan masalah antara dua kubu ini sebetulnya kalau menurut Pak Ustadz siapa ya gitu. Hatur nuhun Pak Ustadz. Ya, sami-sami. Yang pertama tuh apa tadi? Yang manusia tercipta dari segumpal darah gitu. Oh ya. Begini Pak, kalau itu mungkin yang harus jawabnya pakar di bidangnya. Tapi Quran mengatakan bahwa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Jadi 'alaqah itu segumpal darah itu tidak ujug-ujug kalau menurut surat Al-Mu'minun. Tapi nanti sebenarnya yang ahlinya bisa lebih berbicara tentang masalah ini. Tapi saya pernah mendengar satu pembahasan dari ahlinya. Memang apa yang diceritakan Al-Quran itu benar adanya. Inna khalaqnal insana min nutfah. Kami telah menciptakan manusia dengan proses biologis min nutfah. Dari sel sperma yang membuahi ovum. Setelah dibuahi ovum itu, kemudian dia akan menjadi berbentuk seperti alaqah. Yang menggantung, yang nempel setelah terjadi konsepsi. Nah, itu yang
Saya tidak bisa menjelaskan ayat itu karena bidang ilmu saya bukan di situ. Tapi apa yang dijelaskan di ayat itu sungguh sesuai dengan penjelasan keilmuan masa kini. Gitu. Segumpal darah itu apa? Nah, itu Pak Ferry ya. Nanti kalau ada Pak Dokter atau siapa yang mau menjelaskan juga boleh. Nah, yang kedua tentang apa? Dari Al-Anfal itu yang kalau dibaca. Oh ya, dibergetar hatinya. Begini Pak, itu ayat sebenarnya bicara kepada orang-orang yang ya dia menghayati ayat-ayat Quran, firman-firman Allah, itu membuat dia makin dekat dengan Allah. Tapi orang yang jauh dari Allah, yang bahkan menggunakan ilmu-ilmu mistik gitu. Nah, yang menjerit kepanasan itu bukan orangnya, tapi jin yang ada di tubuh orang itu gitu. Jadi bukan orangnya, jin yang ada di tubuh orang itu, tapi bereaksi, ya kan jin itu gaib. Jadi si orangnya yang bereaksi. Gitu. Ini contoh yang nyata, ada orang yang ketemu saya, ibu-ibu. Jadi dia itu kalau baca Quran, suami itu marah-marah. Gitu. Tiap kali baca Quran, suaminya marah-marah. Tapi kalau nggak baca Quran, dia nggak marah-marah. Nah gitu ya. Tapi lama-kelamaan ya namanya juga manusia ada insafnya. Jadi suaminya akhirnya ngaku bahwa kalau kamu sedang baca Quran waktu itu, saya tiba-tiba ingin marah begitu. Karena ternyata dia pernah belajar ilmu hitam waktu mudanya. Nah, Jadi panas. Panas. Jadi yang bikin marah-marah itu sebenarnya jin yang ada di tubuhnya gitu. Nah, makanya hati-hati teman-teman, mun aya nu maca Quran urang teh rudet kade bisi di dalam diri orang teh aya setan. Jadi tiap istri maca Quran, geus maca Quran deui geus. Nah, itu teh hati-hati gitu ya. Nah, ada lagi suami, kalau suami baca Quran, geus atuh aya meni maca Quran wae teh. Lieur mamah tah. Eta teh kade, ya eta teh berarti aya ilmu hitam di dalam tubuhnya gitu. Oke, itu Pak Ferry. Yang ketiga ya, siapa yang menghukumi? Ya, sebenarnya tidak ada yang harus menghukumi. Biarkan dia berjalan dan kita ambil. Ini maksudnya apa? Menghakimi sami wae. Jadi gini. Menghakimi jadi gini. Saya tidak akan menghakimi di antara dua kubu itu mana yang benar dan mana yang salah. Kenapa? Ya, itu mah lebih bersifat pembawaan yang bersifat pribadi, lalu ada pengikutnya, gitu. Pak Jokowi ada pengikutnya, HRS gaya pengikutnya, gitu. Nah, terus orang teh kadang-kadang terbawa arus dengan sesuatu yang sebenarnya terlalu jauh wilayah kita masuk ke situ, gitu. Yang orang jadi pasea, ujung-ujung jadi benci ke pegawai negeri, naon gitu ya. Jadi kadang-kadang tenyara rambung gitu, ujung-ujung benci weh. Pokoknya pegawai negeri mah kabeh cenah eta mah Jokowi, cenah kan gitu. Nah, tiap aya nu ka masjid kabeh eta mah HRS, kan udah keluar dari apa? Sudah keluar dari koridor kalau udah begitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini lebih bersifat penampilan personal, ya, kemudian diinternalisasikan menjadi sebuah tanda petik kubu yang saling bermusuhan. Ya, kalau sudah masuk di ranah itu, menurut hemat saya, kul khairon auliyasmu. Kita mah lebih baik diam, berdoa, beri jalan keluar kepada kedua belah pihak agar dibukakan hatinya. Gitu. Nah, kalau saya pernah ngomong gini, doakanlah kedua belah pihak akan dibukakan hatinya. Jadi si HRS teh sesat. Nah, gitu kan. Jadi kan gini, dibukakan hati dua belah pihak. Ya, salah lagi. Dibukakan. Ya kan kita mah tidak tahu sebenarnya mana yang benar hakikatnya. Jangan-jangan dua-duanya teh benar. Niatnya teh baik dua-duanya, tapi style dan caranya mungkin salah.
kan bolehlah kita mendoakan dua-duanya agar dibimbing oleh Allah, diberi jalan yang terbaik. Gitu. Dan itu mah wilayah kita mah hanya sampai di situ. Paham? Boleh Ya. naruh? Enggak. Nyambung Pak Ferry tadi yang terakhir tuh kan, ya tadi kan sebetulnya kita tuh kalau berbeda pendapat tadi masalah ini pemerintah dengan ini apa ya, dengan kubu Habib Rizik. Tapi kan kita tuh kan ada aturan Pak, ada hukum ataupun peraturan yang disepakati kan gitu. Nah kalau kita sudah legowo itu tetap kan peraturan itu harus ditegakkan kan, boleh saja kan seperti itu atau gimana Pak artinya? Iya. Jadi saya kadang-kadang suka berpikir bahwa orang tuh kalau sudah ayo udah berdamai, padahal kan kita ada konsensus juga gitu. Aturan dibuat tuh kan supaya tertib semuanya. Jadi kalau misalnya ya kita perbuat salah ya konsekuensinya harus ada kan gitu. Gitu loh. Yeah. Nah, itu Pak gitu. Jadi nah sementara ini kan sekarang kalau kayak gini, kalau ada yang dihukum, ada yang nggak puas gitu. Tapi kalau nggak dihukum juga kan aturan kayak yang nggak ditegakkan kan gitu loh. Iya. Gimana Pak? Begini Pak Adam, saya melihat bukan urusan penegakan aturan, tapi keadilan yang dituntut sekarang ini. Kata HRS, oke, kami membuat kerumunan dihukum. Tapi kenapa itu anaknya Jokowi bikin kerumunan tidak ditegur? Nah, kan jadi akhirnya kan jadi kadi ya Pak Adam. Jadi kalau misalnya Pak Adam mengatakan semuanya itu ada aturan, sebenarnya betul kalau semua berkomitmen pada aturan gitu loh. Ya enggak? Kan ada banyak foto-foto, gambar-gambar yang nyata bahwa anaknya Pak Jokowi itu ketika itu mengumpulkan massa. Nah itu kok tidak ditegur? Itu kata kubu HRS, ya kan gitu. Kan HRS sekarang ini karena dianggap mengumpulkan orang, ya enggak? Terus ada lagi, kenapa berkumpul? HRS tidak ngundang orang, tetapi si pengikutnya pada datang. Udah gitu dibolehkan oleh Pak Mahfud. Sok celana paling jumlahnya juga dikit. Nah itu yang kemudian disampaikan juga oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Kenapa Pak Mahfud mengizinkan tidak ditanya juga? Jadi sebenarnya Pak Adam persoalannya adalah persoalan bukan betul komitmen pada kebenaran, tapi jangan dipakai secara secara satu kubu mungkin. Ya dipilah-pilah gitu, si ini kena, si ini enggak. Itu persoalannya. Nah, itu yang kemudian juga yang jadi keberatan Pak Ridwan Kamil. Kata Ridwan Kamil, saya sebagai warga negara siap ditanya itu ini saya jelaskan. Tapi kenapa Pak Mahfud tidak gitu loh. Padahal beliau yang mengatakan sok boleh gitu. Nah, terus HRS seolah-olah karena pengikutnya datang, dia jadi salah. Nah, jadi memang jadi paciwe, Pak Adam. Jadi dengan demikian, kalau bicara tentang komitmen pada peraturan, masalahnya ini ada peraturan itu tidak ditegakkan, itu intinya sebenarnya. Peraturan itu tidak ditegakkan. Dan kalau ditegakkan mungkin semuanya kena gitu. Kalau ditegakkan semuanya. Tapi kan iya mah tebang pohon nu ieu teh nu pilih-pilih teh ya gitu. Nah, itu yang jadi tebang pilih ya kan gitu. Tebang pilih. Nah, itu yang kemudian justru menjadi sumber konflik itu tebang pilihnya. Bukan masalah. Ya, tapi bukan bagi saya gitu, Pak. Kalau saya misalnya mencuri gitu ya. Ya. Mencuri sudah jelas-jelas kan ketangkep, saya tuh bersalah mencuri kan. Ya. Kemudian orang lain juga ada kasus juga pencurian gitu. Ya. Kemudian ini yang diadili masalah kesalahan saya, tapi saya misalnya ngomong, tahu itu di sidang, padahal jadi kayak melarikan konteks kepada yang lain gitu. Sebenarnya kan ranahnya saya aja gitu, nggak usah gitu kan gitu Pak. Maksud saya tuh supaya kitanya jadi tidak nyebar kaditu-kadio gitu. Kalau kayak gini jadi susah kan gitu Pak. Saya berpikirnya, lah kan konteksnya antara saya dengan ini. Kenapa saya harus berpikir, harusnya fokus aja kepada
ya saya juga harus konsisten. Kalau saya punya salah, artinya ya kalau saya mau diadili kan kayak pembela di itu bukan membela kemudiannya, tapi kan supaya diadili di pengadilan itu supaya secara adil kan gitu Pak, dihakimi secara adil gitu. Pembela itu kan berarti dia ngebela mati-matian juga gitu. At least mengconsider apa-apa supaya ya lebih bijak atau adil lah dalam keputusannya nanti kan gitu. Tapi nggak perlu konteks lari kemana-mana gitu harusnya menurut saya gitu. Ya, tapi ya memang susah gitu ya Pak ya. Tapi yang mengadili itu kudu adil, nggak bisa gitu cuma nggak bisa gitu cuma Pak Adam aja. Arif Arifka salah diantepkeun, Pak Yoga diantepkeun. Itu juga salah. Gitu loh. Boleh tambahin Pak Am? Ya. Ya itu zona. Ya. Tapi itu kan mungkin tadi balik kepada itu lagi Pak, kan makanya kita memilih hakim itu kan juga harus hati-hati kan, di situ juga tadi Pak Am ada hadisnya kan, kalau memutuskan itu ternyata betul dan itu dapat 2 pahala, kalau ternyata itu tidak betul 1 pahala gitu. Ya tentu kan konsekuensinya sebagai hakim itu itulah tanggung jawab yang dia emban kan gitu Pak, gitu loh. Boleh namain Pak Am? Mangga. Pak Yoga. Tos tabus salapan milih Pak Am tos. Ya, kita lanjut di luar aja. Statement terakhir ya Pak Yoga. Saya menanggapi yang Pak Adam nih Pak Am, yang Pak Adam ya. Pertama yang tentang sebetulnya tadi lihat dulu ya yang tentang foto sama patung. Ya sebetulnya kan ya betul kata Pak Am, selama tidak mengkultuskan lah gitu kan, ya nggak masalah. Di belakang saya juga ada gambar lah ya, atau dosa atau enggak nih Pak Am. Jagar. Nah, maksudnya gini, antara katakanlah punten ya, Cebong sama Kadrun, saya yakin di rumahnya nggak punya foto Jokowi, enggak lah yakin dari Jokowi mah adanya di kantor, tapi dia ngomong apapun, adalah HD sih namanya, tapi dia ngomong apapun, sedangkan yang misalnya tidak punya foto, katakanlah mau foto mau Prabowo atau Anies Baswedan, dah yakin di rumahnya nggak punya Anies Baswedan, tapi hatinya sudah mengkultuskan. Mungkin itu yang sudah, yang tadi Pak Am bilang lah, terus poeken aja udah irasional lah. Ya kan orang benar tapi ku ngewa jadi salah. Nu salah pakatiku orang ngabela hebat, dia hebat di mana salah. Ya seperti itulah tentang foto. Nah tentang menarik soalnya Pak Am yang tentang Habib Rizik juga tentang pemerintah, tapi kan mungkin kita sebagai orang awam, saya tidak akan lari ke arah agama, karena sudah jelas tadi Pak Am udah sitir ya, nges lah, karena bisa tahun ngilu ngaji, menigus reka agama, tuh abdi mah moal Pak Am. Saya moal ke arah dinya. Tapi yang disayangkan itu, pimpinan tertinggi atau tertinggi dari pemerintah itu, boleh Jokowi, boleh Kapolri, dia itu kan sebetulnya, betul kata Pak Adam, yang salah ya salah, yang benar. Tapi kan dalam suatu pimpinan negara itu harus lihat kondusivitas. Ya kan kondusivitas lah, sebagai pimpinan negara itu memang ada KUHP ada, tapi kita harus pilih, kalau saya lakukan ini akan kacau. Kan sebetulnya di negara kita itu Pak Am sejak Ambon, sejak Papua, itu kan pembiaran aja, seolah-olah pemerintah tuh dia punya daya tapi nggak dipakai. Ya kayak Habib Rizik mau pulang, kalau saya sih, kalau jadi presiden, telepon Bu Retno sok ke Arab, Pak Habib boleh pulang, tidak akan ditangkap, tapi tolong beliau ngomong ke pengikutnya, jangan dijemput. Dia pasti nurut. Semua dakwaan untuk Habib, udahlah itu mah. Karena kan kita melihat yang diprioritaskan adalah kenegaraan ya Pak Am, harusnya kan. Jadi seolah-olah pemerintah utama didiamkan, pemerintah kecil didiamkan ke sinar rame. Kan akhirnya jangankan yang muslim dengan non-muslim. Muslim dengan muslim aja, ada yang bilang, kayak apa ngaku-ngaku turunan Rasul. Ya karena pembiaran itu. Tapi kalau harusnya pemerintah itu bilang, Bib mau nikahin, boleh. Sebab pengikut Habib mah, pasti nurutnya ku Habib. Punten ya mah, ulang jemputnya. Saya pikir Habib pun akan nyalah gitu kan. Tapi ya maksudnya diobrolkan. Kalau ini kan di pembiaran lah. Sedangkan Habib Rizik misalnya ada kawinan meni heboh ya, sedangkan di Sorong bendera OPM, ore Papua Merdeka caricing. Ya karena memang kan rakyat kita letterlek ya paham ya. Pokoknya geus A gitu kan. Pokoknya ngewa we mun geus ngewa. Nah, pemerintah kan harusnya udah tahu betul lah
tentang agama, tentang idola itu kan. Sekarang aja tentang COVID aja kan, nggak percaya masuk Bandung harus pakai antigen rapid ya. Tapi tadi hari Minggu saya lewat gazebo di Monumen Perjuangan, ratusan orang dagang, nu meser-meser. Jadi di kita mah udahlah, di kita mah pokoknya the highest power-nya itu adalah government. Ya, government-nya harusnya ada apa ya? Ada ojah lah. Kita nggak usah main agama. Jadi si agama teh rukun gitu. Jadi kalau pengamatan saya yang tadi Adam itu seperti itu. Harusnya ya pemerintah jelilah, ya piramid kan bisa sebenarnya diredam. Nggak mungkin lah, mungkin ada kejadian di kilometer 50 apa. Kan diredam. Pemerintah punya power-nya tapi nggak dipakai gitu. Jadi wajar orang-orang bilang pengalihan isu, anaknya biar jadi naon, menantunya jadi apa. Kan bangsa kita mah resep senangnya berteori lah. Katakanlah main bola nanti bisa jadi pemain Qatar jago. Jadi kalau saya sih menyayangkan itulah, pemerintah adalah kekuasaan tertinggi tapi terlalu membiarkan friksi. Jadi ini ya kayak bom waktu lah Pak Am. Betul Pak Am, kita mendoakan saja. Tapi jangan keras-keras, nanti disebut wah berarti Pak Yoga nggak suka ya ke Habib Rizik, ya serba salah kan. Paham aja bilang tanpa mengurangi rasa hormat, waduh nggak punya pendirian. Nah seperti itulah paham. Ya mudah-mudahan yang tertingginya madam pemerintah, tapi pemerintahnya kan hari-hari lah. Itu aja mungkin paham. Maksud saya sih pemerintah kita ya mau nggak mau ya sekarang mah urusan gratis aja jadi rame. Padahal kan biasa aja, gratis nggak gratis ya sama aja, ada ajal mah sasaha ya, nggak gratis nggak gratis, seperti itulah. Jadi harusnya pemerintah punya power paling tinggi tapi tidak digunakan, itu aja. Jadi friksi kecil dibiarin, friksi ya dibiarin aja, padahal dia bisa meredam lah dari awal tuh udah bisa, gampang sekali lah meredam. Itu aja mungkin paham. Ya, teman Pak Yoga ya. Dan pembicaraan Pak Yoga mengakhiri kebersamaan kita semua. Jadi closing statement ada dari Pak Yoga ya. Karena kalau dari saya kan tadi rangka pikir dari Al-Qur'annya seperti apa, tapi memang pada saat di tataran aplikatifnya tadi dari Pak Yoga sudah ada perspektif, ada pandangan ya gitu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kalau ngobrolin Nuki ya mah nepi kama subuh ge moal tamat gitu. Bicara tentang cara menyikapi masalah, orang jadi pasea di dia gitu. Paham. Insyaallah moal paham. Dia moal insyaallah. Punten paham. Punten eta mumpung aya Dr. Jeffrey sugan tiasa dilereskeun nu tadi teh masalah segumpal darah. Moal bener moal. Tos jelas paham. Dokter Objin eta. Jeffrey. Panjang deui, Dot. Lagi masang bintang di kepala, Dot. Ya, tuh. Ya, mohon sadayana, terima kasih. Mohon maaf kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sadayana. Makasih Pak. Mangga. Jepre. Yoga. Utuh karek hapus. Mana yoga? Yuk. Terus dipanggil. Ya. Apa? Rame geuning di dinya oge masalah eta. Yang rame. Masalah iya. Orang mah kembali ya karena pada dasarnya kan pemahamannya ya literasinya pas lah ya. Tapi buat statement edun gitu. Jeffrey ngomong pisan, Jeffrey. Urang mah komoli, urang mah resep ngagambar beak di DM ku Ante yoga, gua mah gini yoga. Ya. Urang kan aku ini kan kerja di ya, ini lihat ngomongnya campur-campurnya Sunda Indonesia. Ya.
dia kan kerja di kantor polisi ya di sini Ya. di bagian gastronominya. Pernah jadi ngurusin makanan kantin gitu, makanan kantin di kantor polisi pusat di Lausanne. Ya. Nah ini suatu hari ada kejadian di mana polisi itu dia itu menangkap seorang laki-laki dari Afrika ya, asalnya dari Afrika. Lalu mereka itu menangkap dia itu karena dia itu dealer ya, drug. Nah, udah gitu si polisi ini, kedua polisi ini dia menangkap si Blackman ini, terus dia sampai meninggal, ya, sampai meninggal. Padahal kejadiannya kayak di Amerika gitu, jadi didengkek gitu ya, didengkek. Nah, udah gitu, tentu komunitas Afrika yang di sini dan juga orang-orang di sini kita protes. Kenapa? Jadi kesannya rasis dan ada sesuatu yang nggak beres lah. Terus udah gitu akhirnya si polisi ini, yang dua polisi ini diseret ke pengadilan. Nah, yang menurut aku ini yang kejadian di Indonesia ini, yang kejadian kilometer berapa lah istilahnya, itu ada 6 nyawa terbang begitu aja tanpa ada prosedur. Itu yang nggak bisa adanya keadilan gitu kan. Kita rame memang di sini juga. No? Jadi padahal kalau di Swiss sendiri juga itu si yang korban itu dia mati itu ternyata diproses gitu, ada proses ke pengadilan karena dari pihak komunitas Black di sini menuntut dan ternyata dia itu si victim itu, korban itu dia menelan bukti barang drug dan dia itu ternyata mungkin karena bisa dibilang dia itu alergik dari salah satu drug yang dia telan karena dia mau menghilangkan jejak. Nah, jadi memang ada proses dan si polisinya pun akhirnya disuspend ya, mereka nggak boleh kerja karena dihukum, ada hukumannya gitu. Tidak boleh bekerja selama nggak tahu ya finalnya tuh sampai mana, dia juga nggak ikutin, tapi lihat selama dia kerja di sana itu mereka benar-benar sibuk gitu di dalam sendiri gitu ya, di dalam kantor itu. Jadi melibatkan hampir semua pejabat sampai ke pejabat yang tinggi di situ, istilahnya gubernur gitu sampai turun. Jadi di sini ada istilahnya antara polisi dan masyarakat itu jadi ada, kalau polisi memang salah ada prosesnya gitu. Nah, itu Indonesia yang aku nggak ngerti itu gitu. Nah, kalau di sini ya itu memang sudah ya pemerintahnya premanisme. Kita aja sekarang kita jangan terlalu terlalu menghujat lah, wah ya pembunuhan, tapi nggak bisa juga ngebela. Jadi karena itu bahaya bagi kita. Maksudnya tuh ya tahu lah, kalau once sudah urusan dengan polisi ya pak gede-gede aja gitu kan, pak gede-gede power lah. Gede-gede power, jadi nggak bisa objektif. Walaupun mau dibawa ke mahkamah luar negeri, tetap aja nanti kan akhirnya yang taunya dibungkam. Di kita mah belum ke level sana lihat. Di Indonesia mah jauh lah, jauh. Kalau Swiss, kalau Singapura masih mending lah. Tapi kalau Indonesia itu kan contoh paling kecil lah ya, contoh paling kecil misalnya tempat dilarang merokok. Kalau misalnya di Changi itu kan kita nggak bisa ngerokok ya, ngelewatin kotak itu kan marah-marahan di situ kan ditilang tetap kan. Kalau di Indonesia kan enggak. Misalnya di sini nggak boleh, terus saya ngelanggar, gitu bejakeun ka lancuk aing, ke ormas datang. Nanti ini jadi ngadu-ngaduin orang aja. Karena bangsa kita mah untuk mengakui salah itu susah. Nah sistem udah kayak begitu. Sistemnya udah kayak begitu, jadi sesuatu yang jauh lah daripada kita berharap nyari hati, yang ngedoain aja. Ujung-ujungnya kan kita semua hanya berdoa kita selamat, orang yang baik tidak dizolimi, orang yang jahat menang gajaran, udah aja. Lebih dari itu mah geus lah. Riweuh. Emang sih, tapi how come gitu istilahnya. Kapan mau move gitu kan istilahnya kira-kira berganti gitu sistem Indonesia kayak gitu. Namanya nyakit ya. Tapi kan ya gitu teh kan sekarang mau otoriter pakai tentara, wah balik deui ka Orba ya, buktinya kan sekarang kita lebih parah.
Orang kan gitu aja sih sebetulnya. Udah balik lagi, Li, sebetulnya bukan sistem, bukan pemerintahan, tapi si 250 juta jiwanya ini yang perlu dididik. Kan tetap aja peraturan-peraturan, tetap nu mareli kagak sibuk mah jajan. Itu pada masker, bayangin sok gak sibuk pung hari Minggu, anger. Keliar kumaha dam, aduh ajis. Tapi sok di pengumuman kan masuk Jakarta, masuk Bandung harus pakai rapid antigen. Apa Hengki aja nggak mau masuk Bandung. Ki aman ki, dikasih pu jelema pa balatak. Jadi tapi hese gak itu mah jadi aturan teh aturan geus aya tapi tiap jelema suka-suka hate we gitu jadi teu puguh kan. Ya. Mana sistemnya kan gitu. Maksud orang teh tadi pertanyaannya gitu. Kalau iya masih di recording sih ya. Enggak, maksudnya kia dam. Sistemnya ada dam. Sistemnya ada. Cuman si individunya ini dam, individu ya. Individu itu mah. Saya kemari goes di kampus di mana FTIP ya. Pendidik apa ya? Udah disediain kantong plastik, badak, jangan runtah. Mission tadi mana we? Itu teh institusi pendidikan. Dam, bayangkeun sok ayeuna urang rek kumaha? Unpad eta mah Unpad. Urang mah lain Unpad ngedidik. Asli di FTIP ku aing mah nya dibere fotona. Jadi di situ ada orang ada, kantong plastik ada, tapi bekas makan teh geus lecul. Jadi memang individu ada. Kalau sistem mah gampang. Kalau individu susah. Ini Unpad eta teh? Unpad, euy. Oh, itu orang main Unpad. ITB mah teh, ITB mah hade. Urang mah di STT Telkom mah pindah. Ulah si aya busasas dosen mana fasea deui. Ais. Jadi geus kawin. Dot dah mana make kitu sagala dot. Sieun. Tiris. Jadi piraha kawin teh ya. Lihat, apalagi Lia yang diam di sana ya, yang lama lah di luar. Yang di sini mah kalau kita misalnya capung eta si Ujeng udah dapat Ujeng udah kena kepalanya ya. Mikiran sistem yang urang nah teu nyambung, wah, gering urang. Sakit lah kita. Tapi kalau udahlah terimalah. Yang penting kita nggak begitu. Paling itu aja. Enggak. Ya di sana ada aduh ayo. Paling gitu udah susah. Iris. Lagi berapa derajat di sana? 4 derajat sih, nggak apa-apa. Oh sama seperti di Arca Maniknya Adot. Ya Dot, 4 derajat dirinya. Sama di kulkas. si Ujeng 11 derajat lah. Jeffrey, mana alis jeung lipen aja yang pakai deh Jeng. Tapi kita belum mendengarkan pandangan Pak Hengki. Mangga Ki. Kerdahar si Hengki. Jeffrey. Ngomong ke naon sih? Ngomongkan Adot. Dinas segumpal darah. Adot. Memang secara medis dinas segumpal darah atau kumaha? Si Adot teh terbaliknya. Dot. Si Adot teh ayeuna abus FPI atau TRZ keneh? Kurang geus ditawaran Ki abus PRKS embungeun. Oh nya tuh eta mah. Sini Ki. Oh dia aya ucing oge Dik. Ini kucingku Dik. Punten ya, jadi rasa ningali ucing. Dikit lah. 4 derajat ucing hirup. Oh, mewah tinggal gendut ya. Jangan suka menghina makhluk Allah deh, ucing tuh kuat. Siap. Puas dicarekan dah. Mah juga na is. Lihat coba lihat. Kir, ucing. Ki kan tadi mana fotonya ucing, mana ucing